Jadi Bapak Ibu hari ini kita masuk ke pembahasan hakim-hakim. Kalau nggak salah minggu lalu itu membahas hakim-hakim secara general gitu ya, bener nggak sih? Pengantar aja kan. Iya, Pengantar pengantar aja. kepada hakim-hakim ya, oke. Nah, Mm, ya. jadi tema yang diberikan kepada saya nih, kita masuk ke dalam hakim-hakim satu gitu ya, Mm, dengan judul yang dikasih yaitu Orang Israel Sepeninggal Yosua. mm. Aku sih sebenarnya ada slide, tapi slide-nya cuma 3 slide dan cuma tulisan pendek-pendek aja. Jadi ya biar gak bosen aja kali ya, aku share. Ya, yang sudah dibuat ditampilkan lah. Se- Silakan Kak Igul. Iya, sebentar Pak. Ini mengoperasikannya agak berusaha. Oke, jadi kita akan membahas, tadi saya minta izin sama Pak Jarwo, bolehkah bahasnya Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 36 gitu ya, karena ayatnya katanya 1 sampai 34, tapi 2 ayat terakhir itu kok nanggung dibiarin menggantung di situ gitu kan. Kita yang ngurus. Kayak kok kasihan anak terlantar. Nah, jadi kita mau bahas orang Israel Waduh. sepeninggal Yosua gitu ya. Eh, menjawab gitu ya. Apa yang terjadi setelah Yosua meninggal, ini ada di ayat 1 sampai 2 Bapak Ibu. Ini yang saya tuliskan di sini ayat Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 2. Yaitu terjadinya sebuah perpindahan kepemimpinan gitu ya. Kalau Yosua kan memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan gitu, tanah perjanjian. Jadi perpindahan kepemimpinannya tuh kayak dari Musa yang keluar dari Mesir, kemudian Musa tapi tidak boleh masuk ke tanah perjanjian gitu kan, sehingga dipimpin oleh Yosua dan kemudian em, Yosua meninggal nih. Posisinya mereka ada sudah di tanah Kanaan, tapi mereka belum selesai menguasai keseluruhan tanah itu gitu ya. Itu mungkin yang perlu digarisbawahi karena kan cita-citanya adalah menguasai keseluruhan tanah yang katanya tanah perjanjian ini gitu kan. Dan mereka punya perintah dari Tuhan untuk memusnahkan semua bangsa-bangsa yang ada di sana untuk mengambil alih tanah itu gitu kan, kira-kira begitu ya. Nah, tapi belum semuanya gitu kira-kira, maka Yosua sudah tua meninggal. Sesudah kematian Yosua, ini ayat Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 2, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapa dari kami yang harus maju lebih dahulu memerangi orang Kanaan? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya aku telah menyerahkan negeri itu ke dalam tangannya. Nah, kalau dari ayat ini ada beberapa hal gitu ya yang bisa kita dapatkan. Yang pertama bahwa di titik ini ada kerinduan bangsa Israel untuk masih terus mengikut Tuhan gitu ya. Makanya mereka bertanya kepada Tuhan, siapa yang harus maju memerangi orang Kanaan? Ini penting kenapa? Karena kitab Hakim-Hakim ini sendiri sebenarnya nanti akan mencatat naik turunnya bangsa Israel gitu ya dalam perjuangan mereka di tanah Kanaan ini sampai kemudian eh, naik karena kan perjalanan Israel tuh kayak di atas di bawah naik turun gitu ya, dia kayak agak bergelombang gitu. Nah, di hakim-hakim ini nanti kita akan melihat perjuangan masa antara Yosua meninggal sampai mereka kemudian punya raja gitu kan. Jadi masa kekosongan nih sebelum ada satu pemimpinnya. Nah, yang terjadi di situ adalah pemimpinnya pemimpinnya kemudian menjadi pemimpin-pemimpin antar suku bangsa gitu ya. Jadi tiap suku bangsa Israel memiliki pemimpin sendiri. Ini sebenarnya berdasarkan apa yang diterapkan oleh Musa. Kalau kita ingat-ingat lagi ini, maaf ya kalau agak jumping-jumping kita sambil oke, coba kita tarik benang merahnya ke sini, benang merahnya ke sana gitu ya. Musa kan pada waktu itu tadinya memimpin sendiri, kemudian ada mertuanya yang datang gitu ya, yang bilang kok kamu mimpin sendiri gitu kan, coba kamu bikin eh supaya kamu nggak capek ngurusin bangsa Israel banyak ini gitu kan, kira-kira ya kalau dibahasakan sehari-hari, kamu ini dong kasih pemimpin, tiap kelompok kelompok kecil ada pemimpinnya, tiap kelompok ini ada
Begitu kan? Jadi ada dia itu sebenarnya membuat struktur organisasi yang pertama di dunia gitu ya kurang lebih gitu kan. Dan itulah yang kemudian diterapkan oleh bangsa Israel sampai di titik ini. Nah, Yosua memang pemimpin militer gitu ya karena dia punya tujuan untuk eh, memusnahkan bangsa Kanaan supaya tanahnya bisa diduduki. Dia juga masih di satu sisi juga masih memberikan pimpinan rohaninya gitu ya. Jadi fungsinya sebenarnya agak mirip seperti raja-raja di zaman itu, tapi konsepnya bagi bangsa Israel, Yosua tuh bukan raja gitu kan. Yosua tuh ya pemimpin mereka aja. Nah, ketika kemudian Yosua meninggal, Yosua mati, mereka kembali ke posisi, oke, tiap suku punya pemimpinnya masing-masing nih, gitu kan. Dan mereka kemudian jalan sendiri-sendiri. Karena kan mereka sebenarnya udah bagi-bagi bagian juga gitu ya di kitab Yosua kan mereka udah dapat bagian tuh bagian ini punyanya suku Yehuda, bagian ini suku ini, tapi belum sebenarnya belum diduduki gitu ya, belum 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 dikalahkan nih bangsa-bangsa Kanaan yang ada di situ. Nah, di sisi lain eh, pentingnya ayat ini juga adalah mengedepankan suku Yehuda gitu ya. Ini sebuah tema yang sangat jelas terlihat di Perjanjian Lama beberapa kali bagaimana suku Yehuda yang harus maju, suku Yehuda yang akan menjadi pemimpin. eh itu menunjukkan sebetulnya kayak kalau kita tarik ke depan sejarahnya bangsa Israel karena kita bisa lihat semuanya gitu kan bahwa nanti raja yang besarnya dan juga akhirnya suku yang memang tersisa ya suku Yehuda gitu kan jadi di situ di sini kita udah lihat bahwa nih loh ini kayak foreshadowingnya gitu ya kalau istilahnya orang-orang sastra bahwa nih suku Yehuda harus maju karena aku telah menyerahkan negeri itu ke dalam tangannya gitu kan ini Tuhan katanya yang berfirman um, menggarisbawahi keterpilihan bangsa Yehud, suku bangsa Yehuda di tangan Tuhan gitu ya. Nah, tapi dari segi perpindahan kepemimpinan, kalau kita balik ke tema orang Israel sepeninggal Yosua, maka mereka tidak mempunyai satu orang pemimpin, tapi tiap suku bangsa memiliki pemimpin yang berbeda-beda gitu. Nah, di ayat selanjutnya sebetulnya ayat em, tadi kan 1 sampai 2 ya. Jadi ayat 3 kalau kita lihat ayat 3 sampai ayat sampai habis sih sebenarnya. Dari ayat 3 sampai 36 itu sebenarnya menceritakanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini gitu ya, tiap suku-suku bangsa, khususnya tentunya diawali oleh suku Yehuda. Kita baca ya, sambil baca sambil bergerak sedikit. Ini slide kedua. Nah, ini usaha menaklukkan Kanaan gitu ya. Mulai dari ayat 3. Masing-masing boleh ya diikuti. Kalau nggak mau dengerin juga boleh. Ini eh, kisah peperangan bangsa Israel gitu ya kira-kira. Saganya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya, majulah bersamaku ke wilayah yang ditentukan melalui undi bagiku. Mari kita memerangi orang Kanaan. Nanti aku pun akan maju bersamamu ke wilayah bagianmu. Lalu Simeon maju bersama dia. Em, Kalau kita ingat-ingat lagi pas mereka bagi-bagi daerah itu ya, Simeon dan Yehuda tuh memang memiliki daerah yang sama gitu ya, wilayah yang sebelah sini nih gitu. Jadi kayak udah pastilah kalau Yehuda mau perang pasti dia akan ngajak-ngajak Simeon gitu kan. Karena kita mau wilayahnya kurang lebih deketan nih, sebelahan. Nah, suku Yehuda pun maju dan Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Peris ke dalam tangan 10.000 orang mereka tewaskan di Bezek. Di Bezek mereka mendapati Adoni Bezek dan memeranginya. Mereka mengalahkan orang Kanaan dan orang Peris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari tangannya dan ibu jari kakinya. Kata Adoni Bezek, ada 70 raja yang terpotong ibu jari tangan dan kakinya. Mereka memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sama seperti yang telah kulakukan, demikian pula Allah membalasnya terhadap aku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Nah, ini ayat mm, 4, ayat 5 sih ya sebenarnya. Ayat 5 sampai 7 ini ada satu tokoh yang muncul nih gitu ya. Tokoh Adoni Bezek namanya. Adoni Bezek nih sebenarnya
eh, bukan nama proper ya, bukan Yosua, bukan Sujarwo gitu ya, tapi Adoni itu artinya tuan, Bezek itu nama kotanya. Jadi ini kayak pemimpinnya kota Bezek, dia punya gelar gitu ya, gelarnya adalah Adoni Bezek. Dan di sini ada satu potongan yang mungkin pas baca apa sih hubungannya gitu ya, mengejar, menangkap, memotong ibu jari tangan dan ibu jari kakinya nih buat apa sih gitu kan? Nah kalau pada masa itu sebetulnya memotong ibu jari tangan tuh katanya supaya tidak bisa megang pedang. Karena kalau nggak ada ibu jari tangannya nggak bisa megang ya pedangnya ya. Karena kan harusnya gini ya, gimana sih megang pedang tuh. Pokoknya ini kan harus kepegang gitu ya. Ada coba mungkin bisa dites Nggak dengan. ada tuh. Nah gini ya harus harus ada genggamannya nih. Kalau gini nggak bisa gitu ya. Kalau kalau nggak ada ibu jarinya dia nggak akan bisa berperang gitu. Jadi merupakan suatu teknik quote unquote teknik perang pada waktu itu untuk mengalahkan musuh dengan apa ketika musuhnya dikalahkan maka kayak menunjukkan kekuasaan gitu loh kayak ketika dipotong ibu jari tangannya maka dia tidak bisa berperang lagi dia tidak punya kekuasaan lagi ketika dipotong ibu jari kakinya maka dia tidak bisa lari dia tidak bisa bergerak lagi gitu ya. Em, Nah, kemudian di situ ada Adoni Bezek mengakui kekuasaan Tuhan sebenarnya. Ini menarik juga gitu ya. Di Perjanjian Lama ini suka ada sepotong sepenggal-sepenggal di mana orang-orang yang di luar bangsa Israel, jadi bangsa-bangsa Kanaan ataupun bangsa-bangsa asing lainnya yang justru mengakui kemahakuasaan Tuhannya Allah Israel gitu ya. Dalam hal ini Adoni Bezek mengatakan ada 70 raja yang terpotong ibu jari tangan dan kakinya. Ini kayak apa ya pada masa itu eh, bualan raja gitu ya kayak pokoknya gue nih orang hebat gitu intinya mau mengatakan bahwa aku nih orang yang luar biasa punya kekuasaan yang sangat besar aku sudah mengalahkan banyak raja-raja lainnya tapi ternyata kok aku dikalahkan oleh Tuhan Israel gitu ya oleh kekuasaannya Tuhan Allah Israel ini dan bahkan dia yang membalaskan perbuatan jadi kayak aku punya perbuatan jahat ini dibalaskan kepada dia. Ya. Itu ceritanya Adoni Bezek. Ini sebenarnya di slide 3 ada nih gitu ya. Menunjukkan hukum retribusi gitu lain-lainnya. Nanti kita bahas lagi. Tapi aku bahas per ayat aja ya biar ngikutinnya enak gitu dan kita nggak nanti takutnya tertidur mendengarkan bangsa Israel mengejar si ini mengejar si itu gitu kan. Nah, lalu ayat 8. Sesudah itu Bani Yehuda memerangi Yerusalem, merebutnya dan mengalahkannya dengan mata pedang, lalu membumi hanguskan kota itu. Kemudian Bani Yehuda maju memerangi orang Kanaan yang tinggal di pegunungan, di tanah Negeb dan di Shefela. Sesudah itu suku Yehuda maju menyerang orang Kanaan yang tinggal di Hebron yang dahulu bernama Kiryat Arba. Mereka mengalahkan Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka maju menyerang penduduk Debir. Debir dahulu bernama Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya akan kuberikan Aksa anakku sebagai istrinya. Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu kepadanya, Kaleb memberikan Aksa anaknya sebagai istrinya. Ketika Aksa tiba, ia membujuk suaminya supaya mereka meminta ladang kepada ayahnya. Pada saat Aksa turun dari keledainya, Kaleb bertanya kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah tanda berkat. Engkau telah memberikan kepadaku tanah Negeb yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air di hulu dan di hilir itu. Nah, ini potongan cerita yang kedua ya Bapak Ibu. Tadi potongan cerita yang pertama tentang Adoni Bezek. Ini ada potongan cerita kedua tentang Otniel, Kaleb, dan Aksa, anaknya Kaleb. Ya. Nah, cerita ini kita ingat-ingat dulu sedikit gitu ya. Siapakah Kaleb? Kita tahu Kaleb adalah salah satu dari pengintai yang pergi bersama-sama Yosua yang kemudian bersama Yosua dan pengintai-pengintai lainnya. Tapi Kaleb dan Yosua adalah dua orang yang tetap teguh gitu ya bahwa mereka berkeyakinan akan kekuasaan Tuhan dan karena itu maka Kaleb mendapatkan
anugerah dari Tuhan gitu ya ketika eh, pertama dia boleh ikut masuk ke dalam tanah Kanaan, kedua dia juga punya potongan tersendiri gitu, dia punya tanah tersendiri. Kayak ibaratnya sebenarnya dia jadi orang yang cukup terkenal dan beken sebetulnya gitu ya karena merupakan hadiah dari Tuhan atas eh, imannya dia ketika para pengintai itu pada takut, pada eh, merasa bahwa oh kita nggak bisa nih masuk ke tanah Kanaan, tapi Kaleb tetap berpegang teguh, maka dia mendapatkan imbalan atas itu. Gitu ya. Balik lagi nih ada hukum retribusi ada di situ. Dan kita tahu juga bahwa kemudian Kaleb nih berarti punya sebuah posisi tertentu dalam bangsa Israel, meskipun dia tidak punya posisi kepemimpinan atau tidak dianggap sebagai maksudnya gini ya dalam dalam catatan sejarahnya atau sepanjang yang kita tahu tidak pernah disebutkan Kaleb sebagai seorang pemimpin seperti apa kecuali memimpin suku bangsanya sendiri gitu tapi namanya dia tuh adalah nama yang beken gitu ya jadi kayak dia nih petinggi lah istilahnya sehingga kita tidak tahu tepatnya peranan apakah yang dilakukan Kaleb gitu kan di masa-masa berikutnya ini nah saking dia petingginya gitu dia punya ya Pak. Dua orang padang gurun. Nah, Ini aku yang putus-putus itu atau istimewanya. emang? Oh, oke. Pak Jarwo. Ya, ya Kak Ini Iko. tadi nggak kedengeran soalnya ngomong apa. Oh, sorry, sorry, sorry. Bukan, tadi Kak itu kan bahas istimewanya Kaleb gitu kan. Kaleb Iya, adalah satu dari dua orang angkatan iya lama betul. yang Iya, keluar dari iya. Mesir yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Iya, tadi Satunya itu yang Yosua, kukatakan yang juga. lain Mm-mm, nggak boleh betul. kan? Mm-mm. Iya, heeh, itu. Dan Memang ingat, itu maksud Kaleb itu. orang Yehuda. Iya, betul. Nah, Nah, jadi baik. Intinya Kaleb nih kemudian menawarkan gitu ya, menawarkan sebuah kota, menawarkan istrinya kalau ada kota ini bisa direbut gitu ya, mungkin sebagai imbalan peperangan gitu supaya lebih anaknya bersemangat untuk menawarkan gimana? anaknya Kak Iko. Kak Iko, Ya Pak Jarwo. Iya Kaleb menawarkan menawarkan anaknya anaknya. ketika orang bisa iya Pak Jarwo. Iya, iya tadi tadi aku bilang apa? Istrinya, Salah ya? ya. Benar. Terus bingung. Eh, Anyway, iya. Lanjut. Ini yang keputus-putus aku atau Pak Jarwo ya? Kayaknya saya deh Kak Iko. Kak Iko lancar sekali di sini. Sebentar, soalnya koneksi. Oke, oke. Karena aku dengar suara Pak Jarwo tuh kepotong-potong dan satu kata takutnya Iya, agak iya. skip. Ya Kak Iko. Oke, baik kita lanjutkan ya. Jadi intinya kalian menawarkan Aksa anaknya sebagai istrinya gitu ya. Nah, di sini kemudian muncullah tokoh Otniel yang adalah adiknya Kaleb. Kalau nanti kita bahas lebih lanjut tentang bukan kita ya, bapak-bapak, ibu-ibu akan belajar lebih lanjut tentang hakim-hakim. Othniel itu sebetulnya adalah salah satu hakim yang pertama, bukan salah satu ya, hakim yang pertama kali nanti akan dibahas dalam kitab hakim-hakim gitu ya. Perkenalannya nih dia muncul. Othniel berapa dari yang aku baca kan kalau di Alkitab kita Kak nih, Aiko putus-putus ya, Kak. Tadi freeze ya, Kak. Jadi nggak kedengeran, Kak Aiko. Sekarang iya, Kak Iko putus-putus. oh oke. Sekarang masihkah? Nggak, Nah, Kak. Oke. Udah oke ya? Ya. Oke, tadi yang putus di mana? Oh oke. Ot Em, kita ini ya mungkin di Aksa ya lagi membahas Aksa. Aku itu lagi Mas. bilang Aksa. Aksa itu menarik karena Aksa ini perempuan, tapi ada ceritaannya gitu ya. Karena apa? Karena Alkitab itu kan
ya kita tahu sendiri sangat sedikit menceritakan tentang perempuan sebetulnya. Apalagi di sini Aksa digambarkan sebagai seorang perempuan yang berani untuk meminta sesuatu untuk dirinya gitu kan. Padahal biasanya dan maksudnya berdasarkan budaya pada zaman itu kan perempuan itu ya miliknya ayahnya kemudian miliknya suaminya gitu kan. Jadi dalam hal ini makanya Kaleb berhak untuk menawarkan ayo siapa yang bisa merebut kota ini nanti ku kasih anakku gitu kan. Karena statusnya Aksa itu ya memang kayak miliknya dia gitu kan. Tapi menariknya kita melihat adanya hubungan yang baik juga antara Kaleb dengan Aksa ini karena Aksa maksudnya karena Kaleb tuh kemudian menanyakan gitu ya tadi kan di ayat berapa tuh ayat 14 gitu ada apa terus Aksa minta sebuah mata air. Nah, em, ini cerita yang buat aku wow kok bisa ya terjadi di zaman itu gitu ya ada catatan tentang cerita seperti ini karena em, tidak bukan sesuatu hal yang lumrah terjadi ada cerita tentang perempuan yang membujuk suaminya kemudian minta sama bapaknya kemudian mendapatkan sesuatu dan yang dikasih adalah mata air. Yang notabene namanya mata air itu adalah sumber kehidupan gitu ya di zaman itu kan kita tahu bahwa setiap kota ini secara sejarah kita tahu bahwa setiap kota itu didirikan karena ada sumber air di dekat sana gitu kan maka kemudian berkembanglah kotanya berkembang jadi em, mata air itu ibaratnya mm, merupakan sumber kehidupan dan dalam hal ini juga Kaleb sebagai seorang petinggi bangsa Yehuda gitu ya dia memberikan mata air yang ada dalam perlindungannya dia kepada Aksa anaknya dan keluarganya gitu ya. Jadi em, ini merupakan sesuatu yang signifikan sebetulnya dan menarik lagi karena dan tadi menarik dulu ya. Menarik juga karena apa? Karena kitab hakim-hakim ini kalau dibandingkan sama kitab-kitab perjanjian lama lainnya gitu ya, terutama di bagian-bagian awal itu dia cukup menunjukkan adanya peranan perempuan yang sangat penting. Saya kan bahkan ada seorang hakim yang perempuan gitu ya, Deborah nantinya. Lalu ada peranan tokoh perempuan lainnya yang mungkin juga akan Bapak Ibu pelajari bersama-sama nanti di kitab hakim-hakim. Tapi menjelang akhir terjadi perubahan. Di- dalam perjalanannya bisa dilihat ya perubahannya di mana. Nah, tapi di awal nih ini ada ceritanya Aksa, kira-kira di situ. Oke, kita lanjutkan. Keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Suku Yehuda maju bersama suku Simeon saudaranya lalu mengalahkan orang Kanaan penduduk Sefat. Mereka mengkhususkan kota itu untuk dimusnahkan, sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya, suku Yehuda merebut Gaza dengan wilayahnya, Askelon dengan wilayahnya, dan Ekron dengan wilayahnya. Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk di lembah, sebab orang-orang ini memiliki kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu. Kaleblah yang menghalau ketiga anak enak dari sana. Nah, sampai di situ sebenarnya adalah perjuangannya suku Yehuda, ya, perjuangan suku Yehuda dan juga em, nama daerah-daerah yang dikalahkan dan kemudian diduduki oleh bangsa Yehuda. Ada satu baris di situ ayat 19 yang kembali menggarisbawahi keterpilihan Yehuda gitu ya. Tuhan menyertai suku Yehuda. Tapi ada tapinya nih. Ini yang kalau di slide yang Bapak Ibu lihat dari tadi usaha menaklukkan Kanaan, ada yang berhasil dikalahkan dan ada yang tidak berhasil gitu ya. Dalam hal ini, nih katanya suku Yehuda bisa menduduki pegunungan, tapi mereka tidak dapat menghalau penduduk di lembah. Nah, kemudian ayat 21 dan seterusnya kita akan melihat perjuangan suku-suku lain gitu ya. Kita mulai dari ayat 21. Namun orang Yehuda
orang Yebus penduduk Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin, sehingga orang Yebus itu masih tinggal di Yerusalem bersama Bani Benyamin sampai hari ini. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seseorang keluar dari kota itu, mereka menyapanya. Tunjukkan jalan masuk ke kota ini, maka kami akan menunjukkan kasih setia kepada engkau. Lalu orang itu menunjukkan kepada mereka jalan masuk ke kota itu. Mereka mengalahkan kota itu dengan mata pedang, tetapi orang itu dan seluruh kaumnya mereka biarkan pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai hari ini. Nah, ini ada potongan cerita yang ketiga gitu ya, tentang orang yang kita nggak tahu namanya siapa, tapi orang ini mendirikan, maksudnya orang ini menolong sehingga keturunan Yusuf bisa masuk mengalahkan kota Betel yang dulunya namanya Luz. Kemudian orang yang akhirnya selamat karena dia menolong orang-orang keturunan Yusuf ini, dia pergi mendirikan kota lagi yang namanya Luz gitu ya. Jadi ini sebenarnya sedikit sejarah tentang kota-kota yang ada pada waktu itu, akhirnya bagaimana kota ini tadinya namanya kota Betel, dulu namanya Luz, kemudian kota Luz yang namanya sekarang Luz itu gitu ya, kira-kira yang nulis itu lagi bilang gitu. Yang sekarang namanya kota Luz itu sebenarnya adalah kota yang didirikan sama orang yang berhasil untuk menghindari serangan orang Kanaan pada waktu itu gitu ya. Kenapa dia bisa terhindar? Karena dia menolong. Dan ini sebenarnya juga merupakan sebuah tema yang cukup sering terjadi dalam perjuangan bangsa Israel menduduki Kanaan gitu ya. Ketika ada yang menolong, kemudian ada kayak imbalannya. Balik lagi hukum retribusinya tuh di situ. Kemudian ayat 27 sampai 36 ini membahas bangsa-bangsa yang belum dihalau katanya, dan juga yang akhirnya memang daerahnya diduduki tapi mereka tinggal bersama gitu ya kira-kira, meskipun ada yang penduduknya diberi kerja paksa. Kita baca sama-sama ya. Bangsa-bangsa yang belum dihalau dari ayat 27. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Betsean dan kota-kota kecilnya, Ta'anah dan kota-kota kecilnya, penduduk Dor dan kota-kota kecilnya, penduduk Leam dan kota-kota kecilnya, dan penduduk Megido dan kota-kota kecilnya. Jadi orang-orang Kanaan itu tetap bersikeras tinggal di negeri itu. Ketika orang Israel menjadi kuat, mereka mengharuskan orang Kanaan melakukan kerja paksa, tetapi mereka tidak dihalau sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang tinggal di Gezer. Jadi orang Kanaan itu tetap tinggal di antara mereka di Gezer. Suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol. Jadi orang Kanaan itu tetap tinggal di antara mereka, sekalipun mereka diharuskan melakukan kerja paksa. Suku Asher tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob. Jadi orang Asher itu tinggal di antara orang Kanaan penduduk negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka tinggal di antara orang Kanaan penduduk negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu harus melakukan kerja paksa bagi mereka. Bani Dan terdesak oleh orang Amori ke arah pegunungan, sebab orang Amori tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Orang Amori itu tetap bersikeras tinggal di Harheres, di Ayalon, dan di Saalbim. Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf dan harus melakukan kerja paksa. Wilayah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela, terus ke atas. Nah, Bapak Ibu, yang barusan dibaca ini adalah nama kota-kota dan juga masing-masing suku yang tidak menghalau gitu. Ini kayak penulisnya kitab Hakim-Hakim ini lagi mau bilang ini loh, bangsa-bangsa keturunan Israel, suku-suku yang tidak menghalau bangsa yang ada di Kanaan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti gitu ya terjadilah kehancurannya tuh dari sini nih asal muasalnya gitu. Makanya itu di note aku tulis di slide-nya.
Ini tuh kayak mau menggambarkan titik awal terjadinya kehancuran bangsa Israel gitu ya. Karena apa? Karena ada bangsa-bangsa yang belum dihalau ini meskipun eh, bangsa Israel menjadi lebih kuat, em, mereka bisa mengalahkan kota-kota itu, mereka jadi pemimpinnya dan mereka membuat orang-orang Kanaan itu kerja paksa untuk mereka, tapi di situ mereka sebetulnya melanggar perintah Tuhan karena perintah Tuhan adalah kamu harus mengalahkan mereka semua dan memusnahkan semuanya gitu kan. Tapi mereka tidak melakukan itu, yang mereka lakukan adalah oh, gue punya kekuasaan ya udah kamu kerja paksa tapi boleh tetap tinggal di sini gitu. Dan itu merupakan em, ya bisa dikatakan titik awal terjadinya nanti kehancuran bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa-bangsa ini kemudian mengaruhi mereka gitu ya. Nanti di mungkin minggu depan udah mulai itu di pasal 2 udah ada orang Israel menyembah berhala gitu kan. Nah, dari mana munculnya berhala-berhala ini? Ya munculnya dari bangsa-bangsa yang ada di sana yang tidak dimusnahkan oleh em, orang-orang Israel ketika mereka mengambil alih tanahnya gitu, mengambil alih kekuasaan tanahnya. Dan ini ada petanya gitu ya, kalau ada yang bertanya-tanya bentuknya kayak apa ya, inilah yang kota-kota ini. Em, Masing-masing kota dan posisi-posisinya bisa dilihat di sini. Nah, tadi poin 3 yang aku masukkan di slide adalah ada lain-lain gitu. Tadi udah sempat disebut ada memperkenalkan Otniel, menekankan keterpilihan Yehuda, dan juga menunjukkan hukum retribusi yang merupakan sebuah tema yang sebetulnya cukup sering berulang gitu ya dalam kitab Hakim-Hakim dan juga dalam Perjanjian Lama, karena hukum retribusi itu adalah salah satu yang em, sangat signifikan di Perjanjian Lama, bahwa segala sesuatu tuh harus ada eh, ibaratnya kalau ada yang melakukan sesuatu kesalahan maka harus ada balasannya, kalau ada kebaikan maka akan ada balasannya gitu, itu retribusi, ada bayaran untuk sesuatu. Nah, ini saya kasih titik-titik karena em, pengennya nanya sama Bapak Ibu gitu ya, ada apa lagi yang didapatkan dari ayat di sini. Coba aku stop dulu ya. Em, Tadi mungkin sempat ada yang aku sempat lihat di chat ada yang nanya Bani itu artinya apa? Bani itu keturunan gitu ya. Jadi keluarga besar kayak dari Bin, tapi Bani itu ketika dia satu sukunya gitu. Jadi kadang-kadang makanya ada sebutannya suku Manasya lalu tiba-tiba jadi Bani Yehuda, atau suku Yehuda kemudian jadi Bani Yehuda gitu ya. Jadi sebenarnya kurang lebih artinya sama seperti suku, satu kelompok keturunan yang sama. Nah, em, apalagi yang bisa dibahas dari sini ya. Kalau hal-hal yang menarik sih menurut aku itu tadi dari cerita-cerita kecilnya, dan cerita-cerita kecil itu sebetulnya menariknya adalah karena mereka dianggap cukup penting untuk dituliskan gitu ya. Sebenarnya kan kalau mau dipikir-pikir sebetulnya setiap perjuangan, setiap kota yang diserang pasti adalah peristiwa apa yang terjadi di situ gitu kan. Tapi tidak semuanya kemudian dituliskan, tidak semuanya kemudian dicatat dalam kitab hakim-hakim ataupun di dalam kitab-kitab lainnya. Yang berarti bahwa yang tercatat nih adalah penting-pentingnya gitu ya, adalah dia pengaruh-pengaruhnya terhadap mm, mungkin sejarahnya pada waktu itu, khususnya pada waktu kitab hakim-hakim ini ditulis lagi kan. Kitab hakim-hakim bukannya dituliskan pada saat peristiwa yang terjadi gitu ya, meskipun dia peristiwa sejarah tapi bukan catatannya tuh bukan pada saat lagi perang terus habis selesai perang oke kita catat apa saja yang terjadi gitu ya. Bukan begitu dia konsepnya gitu kan, tapi ditulisnya memang sudah beratus-ratus tahun sesudahnya, pada saat ya maksudnya perkiraannya sih kemungkinan besar adalah pada saat raja-raja gitu ya, baru mereka mulai membuat catatan-catatan tertulis ini. Berarti sebelum-sebelumnya ya berdasarkan cerita aja dari satu ke yang lainnya. Dan karena itu maka yang tercatat, satu pasti penting banget sampai diceritain. Kedua, bisa jadi ditambahkan ceritanya untuk menggarisbawahi sesuatu hal yang penting gitu ya. Dalam hal ini misalnya ya tadi cerita Adoni Bezek itu mau menggarisbawahi bahwa oh, Tuhan tuh memberikan balasan loh untuk perbuatan yang buruk gitu kan. Um, Cerita Otniel itu mungkin ada di situ ya karena Otniel adalah salah satu tokoh yang terkenal nantinya gitu kan. Jadi perlu dicari tahu nih kenapa kok dia bisa terkenal. Nah, inilah ada latar belakang keterkenalannya dia gitu ya. Mungkin diawali dengan dia
mengalahkan kota ini dalam sayembara, quote unquote ya, sayembara yang dilakukan oleh Kaleb gitu kan. Dan kota Luz itu tadi juga kan, itu cerita satunya lagi. Dan balik lagi pada akhirnya sebetulnya yang mau disampaikan di sini, kalau buat menurut aku ya, salah satu hal alasan kenapa ada kitab Hakim-Hakim pasal 1 ini, khususnya ayat 27 sampai 36, itu sebenarnya kayak udah mau balik lagi foreshadowing gitu ya, udah mau mengingatkan ini loh alasannya kenapa nanti kita nih jadi bermasalah, negara bangsa kita nih tidak berhasil mencapai tujuannya gitu ya. Terjadinya kenapa ya, karena nih suku Manasya nggak menghalau ini, si suku ini tidak menghalau ini, si ini tidak melakukan ini gitu kan. Jadi dia kayak udah membuat catatan di awal gitu, ini loh alasan-alasannya kenapa nanti kita kemudian mengalami yang menyembah berhala lah, yang kemudian kita harus perang tentang inilah, yang kemudian kita jadi tidak lagi mengikut Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin Pak Jarwo ada yang mau ditambahin, ya udah siap mau ngomong itu dari tadi. Menggarisbawahi ya Kak Iko lebih menjelaskan gitu bahwa kenapa yang disuruh maju itu orang Yehuda tadi. Karena memang yang akan ditaklukkan adalah orang Kanaan pegunungan yang Yerusalem itu dan sekitarnya itu. Dan itu Betul, adalah tanah Medan. milik Yehuda. Ya, tapi orang-orang Yebus yang di Yerusalem itu nggak ditaklukkan mereka, nggak dimusnahkan mereka. Entah karena nggak bisa atau apa, tapi itu hidup. Kalau dibilang sampai hari ini itu saya pikir bukan sampai hari ini ya, hari kita. Karena nanti pada zaman Daud orang-orang Yebus itu dihalau dari Yerusalem oleh Daud. Makanya Yerusalem disebut kota Daud. Itu lalu kenapa Simeon ya? Memang Simeon tanah bagiannya sebelahan dengan Yehuda ya. Dan orang Kan, betul. Benyamin sebetulnya. Dan orang Iya, Benyamin. makanya kan sebetulnya yang tadi kan ayat yang tentang orang Yebus penduduk Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin gitu kan. Ya memang Iya, sebenarnya itu tugasnya tugasnya dia sebetulnya gitu. betul, bagian lu nih gitu. Iya, Tapi lucu sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan kayak kemungkinan besar yang menulis ini kan orang keturunan Yehuda gitu kan. Jadi iya, dia iya. kayak lagi Sejarah selalu nyalah-nyalahin ditulis orang oleh lain. pemenangnya. Kemudian dia menyalah-nyalahkan orang lain gitu kan. Dia bilang, Iya, ini loh iya. Bani Benyamin sih tidak melakukan tugasnya mengusir orang Yebus gitu kan. Jadi masih ada. Ya, eh, dan Lucu tidak sih. diusirnya orang Yebus dan orang-orang dalam catatan-catatan kecil tadi itu yang menyebabkan orang-orang Israel ketularan gitu, menyembah berhala dan sebagainya gitu. Kan jahat sampai akhirnya pelacur bakti itu kan, yang kalau menyembah Baal kan. Terus itu tadi Kak, itu yang menarik lagi yang soal siapa? Besek tadi, Adonai Besek itu Mm-mm. yang memotong ibu jari tangan dan ibu jari kaki pada zaman itu kayaknya wajar di daerah situ, Betul. supaya itu menunjukkan apa ya, pelecehan terhadap taklukan gitu, supaya mereka tidak Ya. bisa melawan lagi. Nggak sekedar memegang pedang loh, mereka juga nggak bisa manah kalau nggak ada ibu jarinya kan. Ya, betul, 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 betul. Jadi pokoknya sama sekali tidak punya kekuasaan lagi gitu. Jadi kayak Iya, merupakan cara untuk menunjukkan bahwa nih loh, kamu tuh benar-benar udah kalah gitu. Ketika dia iya, iya, dipotong jarinya itu kayak mempermalukan pada level setelah ini tidak akan bisa lagi kamu menjadi iya, penguasa apapun gitu kan. iya, Dan sebenarnya kalau mau ditambahin yang kan ada tuh memungut sisa-sisa makanan di bawah meja itu iya, sebenarnya iya, juga iya. sebuah Karena bentuk dia tidak bisa mengusahakan bentuk diri menduga. penghinaan gitu kan. Jadi kayak karena Hmm, punya nggak punya kekuasaan lagi, bahkan sampai ya cuma bisa makan sisa-sisa makanan iya, gitu, iya, bagaikan binatang-binatang kayak anjing-anjing di pinggir iya, di iya, bawah iya. meja gitu kan kira-kira. Jadi Anjing-anjing kayak besek. menunjukkan bahwa itu Ya. penghinaan yang sangat luar biasa gitu. Nah, meskipun ada catatan-catatan orang-orang tidak dimusnahkan tadi itu catatan-catatan kecil gitu ya, tapi itu kegagalan utama Israel dalam penaklukan yang membuat mereka itu berpaling dari Tuhan. Itu harus dianggap sebagai hal besar gitu menurut saya. Karena pesan itu udah jelas sejak zaman Musa, meskipun Yosua itu belum menaklukkan semua, tapi pesannya Yosua jelas loh, musnahkan orang-orang Kanaan gitu. Tapi ternyata tetap enggak juga.
Oke, mungkin itu aja Ya. Kak Iko yang pengen di garis bawahi. Bapak Ibu, Iya. selanjutnya mari kita merespon apa yang disampaikan Kak Iko dengan komprehensif tadi, ya meskipun cuma 3 slide, bukan soal slide-nya ya. Tapi kalau kita ingin menggali lebih dalam, atau sharing, atau menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Monggo.